berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa setelah sejumlah bank besar di antaranya Morgan Stanley dan Goldman Sachs memperingatkan potensi koreksi signifikan di pasar saham. Dan selanjutnya kita akan coba lihat data terakhir dari bursa global pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Selasa setelah sejumlah bank besar di antaranya Morgan Stanley dan Goldman Sachs memperingatkan potensi koreksi signifikan di pasar saham, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas valuasi yang dinilai terlalu tinggi. Pada penutupan perdagangan Selasa, indeks Dow Jones ditutup turun di 0,53% ke level 47.085. Indeks S&P 500 merosot di 1,17% ke level 6.771 dan indeks Nasdaq Composite anjlok di 2,04% ke posisi 23.348. Kemudian data terakhir dari bursa Eropa, di mana bursa ekuitas Eropa jatuh ke level terendah dalam lebih dari 2 pekan, seiring meningkatnya sikap hati-hati investor di pasar global dan reaksi terhadap laporan kinerja emiten yang bervariatif, di mana indeks acuan Eropa stok 600 ditutup turun di 0,3% ke level 570,58. Sebagian besar bursa regional juga bergerak di zona merah, di mana indeks Jerman, DAX Jerman melemah di 0,76% ke posisi 23.949 dan indeks CIC Perancis turun di 0,52% ke level 8.067. Kita beralih ke informasi global pemirsa, di mana Goldman Sachs dan Morgan Stanley memperingatkan bahwa pasar saham global berpotensi mengalami koreksi setelah rally panjang yang mendorong valuasi ke level yang sangat tinggi. Meski demikian, koreksi wajar diyakini dapat menyehatkan pasar yang telah bergerak terlalu optimis. Dua CEO raksasa Wall Street, David Solomon dari Goldman Sachs dan Ted Pick dari Morgan Stanley, memperingatkan bahwa pasar saham global bisa segera mengalami koreksi setelah rally panjang yang mendorong valuasi ke level sangat tinggi. Peringatan ini mencuat di tengah lonjakan tajam indeks acuan S&P 500 yang terus mencetak rekor baru, mengingatkan banyak investor pada gelembung.com di akhir 1990-an. Ted Pick menyebut kemungkinan terjadinya koreksi sebesar 10% hingga 15% selama itu bukan karena faktor makroekonomi ekstrim. Meskipun menurut Pick, koreksi wajar dapat menyehatkan pasar yang telah bergerak terlalu optimis. Sementara itu, CEO Goldman Sachs, David Solomon, menambahkan bahwa pasar saat ini tampak terlalu tenang meskipun masih ada risiko besar seperti inflasi tinggi, suku bunga yang tetap tinggi, serta ketidakpastian kebijakan akibat dinamika perdagangan dan penutupan sebagian pemerintahan Amerika Serikat yang sudah memasuki pekan kelima. Peringatan dari dua bos bank investasi besar ini sejalan dengan nada hati-hati dari beberapa eksekutif Wall Street lainnya. Bulan lalu CEO JP Morgan Chase, Jamie Dimon, juga mengingatkan risiko koreksi besar dalam 6 bulan hingga 2 tahun mendatang akibat ketegangan geopolitik, lonjakan belanja fiskal, dan remilitarisasi global. Selain itu, Co-Chief Investment Officer Breakwater Association juga menyebut investor saat ini terlalu mengabaikan risiko makro yang meningkat. Salah satu fokus perhatian pasar adalah ledakan investasi pada teknologi kecerdasan buatan yang banyak dibandingkan dengan era gelembung.com. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi komoditas pemirsa, harga emas merosot di Selasa seiring dolar Amerika Serikat yang menguat ke level tertinggi dalam 3 bulan. Sementara pelaku pasar menantikan data ekonomi Amerika untuk mencari petunjuk arah kebijakan moneter The Fed ke depannya. Harga emas spot anjlok 1,5% menjadi 3.940 dolar Amerika, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Desember ditutup merosot di 1,3% ke level 3.960 dolar. Adapun pada dini hari, indeks dolar Amerika Serikat melesat ke posisi tertinggi dalam 3 bulan terakhir, membuat emas menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain. Sementara itu, harga emas yang meroket 53% sejak awal tahun kini terkoreksi lebih dari 9% dari rekor tertingginya pada 20 Oktober lalu.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber pada pagi hari ini, saya akan coba sampaikan update data terbaru pembukaan dari Bursa Asia tampaknya kompak mengalami pelemahan dan mengikuti dari koreksi di bursa global meskipun Amerika Serikat lebih cenderung bervariasi. Pertama untuk Nikkei pemirsa melemah cukup dalam di 2,77%, STI juga tertekan di 0,87%, Kospi pagi hari ini juga melemah cukup dalam di 5,55% dan Hang Seng juga tertekan di 1,67%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Dan semoga bisa menjadi referensi terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Widiantoro yang merupakan Equity Research Analyst RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi Pak Henry, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, baik kabar Mas. Terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kita boleh review ya Pak untuk perdagangan kemarin. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai menyentuh ke level intraday tertingginya di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda? Pembalikan yang datang tiba-tiba, apakah memang ini murni profit taking? ISG juga kenaikannya juga sudah cukup signifikan, new all time high kembali, dan beberapa saham yang sebelumnya mengalami penguatan cukup signifikan dan para investor mengamankan posisi terlebih dahulu dengan melakukan aksi profit taking. Baik Mas ya, kalau saya review pergerakan market kemarin mungkin ya sama profit taking. Dan kedua, market cenderung untuk risk off melihat banyak sekali rilis data ekonomi yang akan dirilis di Indonesia maupun market regional yang saat ini sedang bergejolak ya Mas. Kalau kita lihat pergerakan market yang sudah mulai penguatan signifikan belakangan ini ya, didominasi oleh beberapa saham-saham tertentu. Dan saham-saham tertentu tersebut itu berkaitan dengan adanya rebalancing ya. Spekulasi pasar dengan adanya rebalancing MSCI maksud saya. Nah, ketika ketidakpastian ini muncul, pasar cenderung risk off dan menjual sahamnya. Terus di lain itu juga kita lihat ya Mas ya, untuk hari ini ada beberapa rilis data ekonomi yang penting di Indonesia, lebih khususnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia Q3 bagaimana update-nya. Apakah masih in line dengan target ya, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi maupun di bawah kinerja Q2 kemarin. Nah, ketidakpastian ini menjadikan market cenderung sell off kemarin. Ditambah lagi bursa regional yang kemarin di sesi 2 juga kompak sekali mengalami pelemahan dikarenakan karena memang adanya nada-nada masih adanya COVID di The Fed itu sendiri ya, Mas. Tapi dari sisi teknikal bagaimana Anda melihat pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan kemarin? Apakah ini pelemahannya masih cukup wajar? Kemudian arah pergerakan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah penantian beberapa data ekonomi domestik yang sangat ditunggu oleh para pelaku pasar. Kalau saya lihat pergerakan kemarin cenderung wajar ya, cenderung konsolidasi, market risk off. Nah, kalau saya lihat untuk hari ini, pagi ini, ada kecenderungan market akan bergerak melemah ya. Kita lihat support terdekatnya berada pada level 8.166 untuk ISG dan resisten terdekatnya itu di level 8.350. Nah, ini sebagai antisipasi sentimen tadi, market regional bergerak merah. Namun, market mungkin akan bergejolak lagi di jam 11 nanti ketika rilis pertumbuhan ekonomi itu sendiri Mas ya. Overall, market masih bergerak pada fase uptrend, namun patut diwaspadai apabila market menembus level 8166 sebagai level supportnya ya. Ada potensi market akan melanjutkan ke level 8040 sebagai level support keduanya. Baik, Pak Henry, di sepanjang perdagangan di Selasa, ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah, beberapa saham masih sanggup bertahan di zona hijau, Pak. Boleh kita ke Telkom, Pak? Ketika indeks harga saham gabungan mengalami pembalikan arah, Telkom tampaknya masih melaju cukup kencang di atas 5 dan 4%. Pak Henry. Kalau kita lihat pergerakan saham Telkom kemarin ya, Telkom kemarin cukup menarik. Sebenarnya menariknya tidak hanya kemarin saja, tapi sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu terakhir. Terlihat dari akumulasi yang dilakukan oleh investor asing yang nampaknya cukup masif selama 2 pekan ini ya Mas ya. Ditambah lagi kita lihat juga ada smart money yang mana terus masuk di saham Telkom itu sendiri. Setelah Telkom itu mengalami pelemahan yang cukup signifikan dari periode bulan September hingga periode pertengahan Oktober kemarin. Oleh karena itu, saya masih melihat sebenarnya untuk Telkom masih ada potensi mengalami penguatan secara jangka menengah ya. Secara jangka menengah paling tidak level 3.560 hingga level 3.700 sih.
selanjutnya. Namun untuk hari ini, pagi ini mungkin akan terjadi kecenderungan untuk retest terlebih dahulu. Baik, Pak Henry, apa yang menjadi salah satu yang membuat investor masih optimis terhadap Telkom melihat kinerja mereka di kuartal ketiga di 2025 masih cenderung mengalami perlambatan, Pak? Ya, kalau kita lihat ya Mas ya, apa faktor yang menjadikan Telkom cenderung menarik bagi investor asing, utama masalah likuiditasnya cukup besar. Terus kemudian harga dan valuasi yang sebenarnya sudah cenderung murah untuk saham Telkom. Ditambah lagi juga kalau kita lihat ya, berkaitan dengan perkembangan bisnis telekomunikasi yang signifikan belakangan ini, saya rasa akan terkaitin ke kinerja saham Telkom itu sendiri di tahun depan gitu. Oleh karena itu saya melihat bahwasanya Telkom secara tren ada potensi mengalami penguatan dan pembalikan arah dari sisi kinerja fundamental yang tadinya so-so aja menjadi lebih baik.